Baik, selamat datang di pertemuan ke-8 dari kelas desain grafis. Di pertemuan kali ini kita bakal belajar mengenai basic photo adjustment dan desain feed Instagram. Pertemuan minggu lalu kita belajar mengenai desain name tag. Sekarang kita bakal lanjut ke pembelajaran untuk mengatur kecerahan foto, kontras foto. Ini sangat berguna nantinya karena foto ini juga ada erat kaitannya dengan desain feed Instagram. Nah, desain feed Instagram itu sangat sering kita gunakan untuk kegiatan publikasi, terutama kegiatan publikasi organisasi yang memerlukan desain yang bagus sehingga audiens mampu memahami informasi apa yang disampaikan. Kemudian capaian Photoshop yang akan kita dapatkan pada hari ini adalah basic photo adjustment dan feed Instagram design. Basic adjustment foto adalah pengaturan dasar bagi foto seperti kecerahan, kontras, dan shadows, dan masih banyak lagi. Kalau di Photoshop kita ada di fitur bagian image, dan di sana ada bagian adjustment yang berisi pengaturan-pengaturan dasar dari sebuah foto. Nah, sekarang kita bakal praktek mengenai basic photo adjustment. Yang perlu kita siapkan adalah Photoshop dan foto. Yang pertama kita buka dulu ya Photoshopnya. Lalu kita new dokumen, kita tambah dokumen baru. Atau nggak perlu tambah dokumen baru, kita open aja, open dari foto yang telah kita punya, karena kita bakal ngedit foto itu. Misalkan kita punya foto seperti ini, nanti teman-teman boleh coba sendiri pakai foto yang berbeda gitu. Usahakan fotonya kualitasnya bagus, jadi nggak pecah nanti. Oke, ini merupakan foto yang akan kita edit. Setelah tampil foto yang akan kita edit, sekarang kita masuk ke fitur image. Kita klik lalu masuk ke dalam adjustment. Nah, di sini ada berbagai macam fitur yang akan kita pergunakan. Yang paling pertama itu adalah brightness dan contrast. Ini mungkin teman-teman sering lah ya tahu dari editing di HP mungkin. Atau mungkin waktu kita mau posting ke Instagram, biasanya Instagram juga menyediakan fitur brightness and contrast. Nah, fitur brightness itu sesuai namanya, kita bakal mengatur kecerahan dari gambar yang kita punya. Kalau kita geser ke kanan, maka gambarnya semakin cerah. Kalau kita geser ke kiri, gambarnya semakin gelap. Nah, ini mungkin kita atur sedemikian rupa aja. Nah, di bawahnya itu adalah kontras. Kontras itu merupakan suatu jenjang atau ketimpangan antara titik yang paling terang dan titik yang paling gelap. Artinya apa? Semakin tinggi kontras, berarti perbedaan antara titik yang paling terang dan titik yang paling gelap itu semakin jauh, semakin beda. Tapi kalau kontrasnya semakin rendah, perbedaan antara titik yang paling cerah dan titik yang paling gelap itu semakin samar. Ini kita teman-teman bisa lihat perbedaannya seandainya kalau kita naikkan kontrasnya menjadi seperti ini. Kerasa ya? Yang gelap semakin gelap dan yang cerah itu dia semakin cerah. Tapi kalau kontrasnya kita turunkan, dia semakin buram. Karena perbedaan antara yang gelap sama yang cerah jadi lebih samar, lebih kabur. Nah, brightness dan kontras ini kita padu-padankan supaya warnanya jadi lebih bagus. Kalau ini lebih seperti kayak kreativitas teman-teman aja mungkin untuk mengaturnya. Oke, mungkin cukup. Setelah kita telah mencoba fitur dari brightness dan contrast, kita masuk ke fitur yang kedua, yaitu levels.
Levels itu apa? Levels itu adalah pengaturan kecerahan atau titik gelap gambar yang akan membagi gambar itu menjadi 3 bagian. Bagian yang paling kanan itu disebut highlights. Lalu bagian yang tengah itu disebut midtones, dan yang bagian paling rendah itu disebut shadow. Kata lainnya adalah gambar ini kita pecah menjadi 3 bagian. Yang satu titik paling terang, yaitu highlights, yang satu midtones atau titik tengah dari kecerahan gambar, dan yang satu lagi shadow atau titik paling gelap dalam suatu gambar. Teman-teman, kalau kita lihat di fitur levels dan kita boleh atur-atur yang sebelah kanannya, maka dia ada efeknya itu di gambar. Gambarnya jadi semakin cerah. Atau kalau kita mengatur yang bagian bawah, maka gambarnya akan semakin gelap. Dan ini boleh diatur sekreatif teman-teman aja gitu. Kemudian di bawah ini ada output levels yang mengatur keluaran gambar dari editan yang kita lakukan tadi. Ini teman-teman boleh coba-coba aja sendiri ya, karena semakin sering dicoba teman-teman tahu, dan bahkan nanti semakin teman-teman tahu dan teman-teman coba terus, teman-teman bakal menemukan style sendiri dalam mengedit. Jadi nanti teman-teman bisa buat editan gaya teman sendiri. Lanjut, setelah kita mengetahui tentang level, sekarang kita masuk ke kurva. Kurva ini nggak ada bedanya sama levels tadi, cuman bedanya kita ngaturnya berdasarkan garis kurva. Sama saja, kurva ini kita bagi menjadi 3 bagian. Yang satu bagian cerah, yang satu bagian tengah, dan yang satu bagian gelap. Dan efeknya pun sama aja. Kalau kita atur-atur ini, maka warnanya nanti bakal ngefek. Dan di sini juga ada preset-presetnya yang boleh dicoba. Kayaknya kita nggak bakalan pakai curves ya, karena tadi sudah dipakai levels juga. Lalu setelah kita mengetahui level dan curves, kita bakal masuk ke exposure. Exposure itu semacam tingkat sensitivitas warna, bukan, maksudnya tingkat sensitivitas cahaya terhadap suatu gambar. Ini mirip-mirip kayak brightness tadi. Kalau kita geser ke kanan, gambarnya semakin cerah. Kalau kita semakin geser ke kiri, gambarnya semakin gelap. Tapi kalau exposure kita menyebutnya sebagai, kalau kita geserkan ke kanan disebut semakin sensitif. Kalau kita geser ke kiri, gambarnya semakin tidak sensitif terhadap warna, terhadap cahaya gitu. Dan ini juga ada exposure-nya, ada -1, ada -2 gitu. Nanti boleh dicoba-coba aja. Lalu kita bakalan masuk ke yang paling sering dipakai juga ini, vibrance. Vibrance itu mirip dengan saturasi. Sekarang kita coba cek saturasi. Saturasi itu kalau di Instagram, saturasi itu berarti tingkat kecorakan warna. Semakin besar nilai saturasi, warnanya semakin lebih pekat. Warna merah semakin merah, warna biru semakin biru. Tapi kalau saturasinya kita turunkan, warnanya jadi lebih sendu. Atau bahkan kalau saturasinya kita mundurkan maksimal, warnanya menjadi hitam putih. Nah, ini yang kita sebut sebagai gambar grayscale. Bedanya apa dengan vibrance? Kalau saturasi dia seperti ini, mengatur corak. Vibrance efeknya bakal jadi seperti ini. Dia nggak sekental saturasi, karena vibrance itu cuma menaikkan corak-corak tertentu saja. Nah, biasanya saya sering pakai vibrance daripada saturasi. Dan ini lagi-lagi teman-teman boleh pelajari secara terpisah apa itu vibrance dan apa itu saturasi, dan teman-teman boleh membuat rumus sendiri. Karena biasanya kalau di Lightroom di handphone kita ada rumus gitu kan. Kalau kita mau ngedit tuh kita ada rumus supaya warnanya lebih bagus. Kemudian selebgram juga sering berbagi rumus-rumus Lightroom. Nah, teman-teman bisa buat rumus sendiri di Photoshop. Sistemnya sama aja. Kita naikin vibrance-nya ya. Oke. Mungkin boleh di zoom biar
biar lihat gitu. Oke, lanjut. Setelah kita mengetahui fungsi vibrance, kita bakal masuk ke hue and saturation. Saturasi tadi kita setelah mempelajarinya, sekarang kita mau pelajari hue atau apa sebutannya hue nanti. Silakan teman-teman cari sendiri. Intinya apa? Intinya hue itu adalah titik warna sekarang. Dan apabila hue ini kita rubah nilainya, maka corak warna akan bergeser. Misal dari titik hue-nya 0 lalu kita geser ke kiri, maka corak warna bakal bertukar. Dari yang tadinya mungkin warna mukanya kuning, sekarang warna mukanya jadi ungu. Kemudian dari yang warna mukanya tadi ya kuning, sekarang jadi lebih ungu lagi, dan sekarang warnanya sudah warna biru. Lalu kalau yang di sebelah atas warnanya jadi seperti ini. Jadi dia akan menggeser warna ya, kegunaan hue ini untuk menggeser warna. Nah, hue ini sering digunakan untuk menggeser warna-warna tertentu yang kurang penting. Misal, teman-teman lihat di gambar ini bahwa rumput-rumput yang di belakang gambar manusia ini, warna rumputnya itu kurang hijau misalnya. Kita bisa rubah menjadi lebih hijau menggunakan fitur hue. Sekarang kita buka hue-nya, lalu kita klik tombol. Ini buka kunci. Kita ganti ke red misalnya, atau mungkin green. Nah, coba kita geser, ngefek nggak dia? Oh, kayaknya nggak dapet yang itu. Nah, sekarang klik tombol tambah di sini, ya. Dan kita harus select warna mana yang mau kita ubah. Misalnya warna rumput-rumputan sini, kita klik. Nah, sekarang kita bakal geser warnanya jadi semakin biru. Ke sini mungkin. Nah, lihat, warnanya jadi semakin lebih biru. Jadi semakin lebih hijau. Sebelumnya seperti ini, backgroundnya masih warna kuning tanahnya, rumputnya. Sekarang jadi lebih warnanya jadi lebih hijau. Nah, ini juga yang sering dipakai buat selebgram tuh. Terkadang tempat wisata itu nggak terlalu bagus. Terkadang kita sering mengetahui itu kalau pas kita datang ke tempat wisatanya kok gambarnya nggak sebagus aslinya. Nah, biasanya itu karena diedit dulu gambarnya, diedit dulu. Nah, itu kegunaan dari hue tadi. Lanjut, kita bakal bahas yang penting-penting aja. Color lookup. Nah, color lookup ini seperti kumpulan preset, kumpulan template rumus warna yang disediakan oleh Photoshop. Misal ini template yang pertama, kedua, tuh. Jadi template itu juga membantu sebenarnya untuk merubah corak warna jadi lebih cepat, tapi kekurangannya adalah nggak semua foto itu bisa digunakan rumus itu dengan baik. Ada foto yang kalau pakai preset ini dia bagus, tapi ada foto yang kalau pakai preset ini dia jelek gitu. Jadi disesuaikan aja sama kebutuhan. Jadi tadi kita telah belajar mengenai brightness, contrast, level, curve, exposure, vibrance, hue, saturation, lalu color lookup. Nah, sekarang kita belajar mengenai shadow and highlight, dan saya sering pakai ini. Ini karena lebih ringkas ya. Jadi ya seperti namanya, shadow itu berarti dia mengatur titik gelap. Kalau diturunin dia semakin gelap, kalau kita naikin dia semakin cerah. Kalau highlights itu mengatur titik paling cerah di gambar. Kalau kita naikin, kebalikannya ini. Kalau kita naikin maka gambarnya semakin gelap. Kalau kita turunin gambarnya semakin cerah. Ya. Nah, shadow highlight itu kita bisa atur sedemikian rupa jadi warnanya jadi seperti ini. Lalu kita telah belajar mengenai shadow and highlight, dan yang terakhir yang akan kita pelajari adalah desaturate. Dan kalau kita klik maka warnanya akan hilang saturasinya. Gambar ini bisa menjadi hitam putih secara instan. Oke?
Itu untuk basic photo adjustment kita sudah belajar. Nah, silakan teman-teman kulik sendiri di mode adjustment ini, silakan dipilih, dicoba-coba aja, trial error, oh seperti ini gitu. Atau boleh lihat literasi di internet atau di YouTube mengenai bagaimana satu persatu dari fitur adjustment ini biar lebih detail gitu. Nah, sekarang setelah kita belajar mengenai basic photo adjustment, kita bakal lanjut ke materi kedua, yaitu feed Instagram design. Desain feed Instagram yang kekinian dan baik adalah apa? Nah, teman-teman boleh banyak pendapat. Ada yang bilang desain feed Instagram yang bagus itu desain Instagram yang warnanya cerah, ada yang minimalis, ada yang mampu menyampaikan informasi dengan baik, dan masih banyak lagi. Nah, saya punya banyak contoh. Dan desain feed Instagram itu sebenarnya nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tapi yang jelas, desain feed Instagram itu mewakili brand daripada organisasi atau tempat kalian membuat desain tersebut. Misal kalian ditugaskan untuk mendesain feed Instagram punya Kemdikbud, otomatis warnanya nggak akan beda jauh dari warna biru dan putih. Kemudian kalian ditugaskan untuk membuat feed Instagram Pertamina, otomatis warnanya nggak beda jauh dari warna merah dan putih. Feed Instagram juga mewakili brand tersebut. Jadi silakan teman-teman cari sendiri brand feed Instagram yang ingin teman-teman buat gitu. Dan yang terbaik, selain daripada brand itu, teman-teman juga harus buat desain feed Instagram yang kekinian dan baik. Baik itu artinya apa? Baik itu artinya desain tersebut mampu menyampaikan informasi dengan baik. Karena percuma teman-teman buat desain feed yang bagus, namun informasi yang teman-teman sampaikan tidak terrealisasikan dengan baik. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh kedua. Ini warna coraknya kuning. Dan ini merupakan teknis feed Instagram. Nah, ukuran feed Instagram itu beragam. Sekarang di update Instagram yang baru-baru ini juga, tahun-tahun lalu, Instagram telah mengeluarkan dimensi postingan portrait untuk ukuran gambar 1080 x 1350 pixels atau rasio 4:5. Nah, biasanya kita kalau mendesain itu sebelum ada yang ukuran portrait itu kita kotak biasa square 1080 x 1080. Namun sekarang Instagram telah memberikan ukuran yang lebih luas lagi. Jadi teman-teman kalau mau desain dengan ukuran yang portrait itu banyak sekali informasi yang bisa dimasukkan. Lalu kalau yang paling kanan itu merupakan ukuran dari story Instagram vertikal, dan yang di atas yang kecil itu adalah ukuran dari video horizontal. Nah, setelah teman-teman memahami tentang dimensi tadi, sekarang kita bakal mendesain suatu postingan untuk Instagram. Oke, sekarang kita klik tombol file, lalu klik tombol new. Sekarang kita bakal buat Instagram ukuran portrait, ukuran 1080 x 1350. 1080 1350. Resolusinya 72 aja karena ini bukan buat ngeprint. Kalau buat layar itu resolusinya 72 udah cukup. Nah, sekarang kita udah punya layar kosong untuk kita desain untuk feed Instagram. Sekarang kita cari dulu inspirasi-inspirasi. Nah, teman-teman boleh cari di internet tuh keywordnya feed Instagram design. Itu bakal banyak contoh-contoh desain Instagram yang mungkin teman-teman boleh amati gitu. Lalu teman-teman boleh ikutin dulu, tiru dulu. Lalu setelah ditiru, teman-teman boleh modifikasi. Beragam ya. Ada yang gelap, ada yang cerah. Lalu kemudian kalau di Instagram itu saya sering lihat postingan dari
Instagramnya milik UGM, ini merupakan contoh penempatan postingan yang bagus menurut saya, karena postingannya itu bersambung, carousel. Ini akunnya PPSMB UGM, dan teman-teman bisa lihat ini sebagai bahan referensi karena mereka membuatnya cukup minimalis dan sangat kekinian menurut saya. Nah, dia jelas tuh ada hari ke-6, hari ke-5, dibuat rapi seperti itu. Ukurannya itu split 3x1. Ya. Nah, sekarang kita bakal buat feed Instagram untuk suatu event. Nah, event apa? Nah, kita bakal cari tahu. Kita bakal buat event DWP, Jakarta Warehouse Project. Buat yang masih belum tahu, silahkan cari tahu sendiri. Ini merupakan ajang festival di Jakarta. Ya, ada banyak produser IDM yang bagus tampil tiap tahun. Nah, kita bakal ngedit untuk suatu acara festival. Nah, yang pertama kita lihat dulu contohnya. Oke, lalu kita ambil logo penyelenggaranya. Ismaya Live. Kemudian itu saya sudah simpan foto ini foto festival yang bakal kita masukkan. Oh, belum ada ya? Bentar. Salin, kita klik tombol salin aja. Lalu kita paste di sini. Oke, bagus. Kita taruh di bawah aja. Lalu karena gambarnya itu nggak full ya, kita tambahin aja ya warna hitamnya biar nyatu gitu. Color overlay buat ini buat nimpa warnanya. Lalu kita select warna hitam yang di sini. Oke, jadi nyambung tuh. Karena backgroundnya sekarang udah sama warnanya. Bagus. Sekarang kita kunci. Nah, di sini kita bakal masukin logo Ismaya tadi, logo penyelenggaranya. Salin. Ini kita paste. Oke. Lalu seperti biasa, seperti pertemuan sebelumnya, kita hilangkan backgroundnya. Oh, ini masih ada sisa-sisa dikit nih. Ini masih ada sisanya ya, kita hapus pakai eraser tool.
Dan ini taruh sini aja, kecilkan gitu. Lalu logo acaranya, logo DWP-nya, DWP logo, kita pakai yang tahun 2022 aja. Kita salin, lalu kita pindahin ke sini, lalu kita hilangkan backgroundnya. Nice. Lalu kita taruh di sini. Lalu sekarang kita mau ganti gaya gambarnya. Kita coba ubah gambarnya, fotonya menjadi hitam putih. Kita desaturate. Oke, sudah. Lalu gambar setelah dihitam putihkan, kita timpa warnanya dengan warna lain. Kita overlay kan. Ini salah satu trik saya juga yang saya sering pakai ini. Oh gitu. Bentar. Lalu setelah ditimpa warnanya, kita ganti blend mode-nya. Cari yang sesuai. Darken ya. Pas tuh. Kayaknya masih kentara ini warna langitnya. Mungkin kita bakal cek bisa dihapus nggak backgroundnya gitu. Oh enggak. Nah, nanti ini sebenarnya bisa diakalin sih. Oke. Ininya kita kecilin. Lalu ini di sini ya logo Ismayanya. Oke, teman-teman sambil simak aja. Biasanya logo tuh dibedain dikit ya tempatnya ya. Mungkin boleh seperti ini gitu. Logo Ismayanya nggak kelihatan. Kita ganti ya warna tulisannya jadi warna hitam. Caranya kita select aja yang tulisannya nggak kelihatan itu, lalu layer via cut, lalu kita timpa warnanya dengan warna hitam. Oke, mantap. Lalu logonya kita kasih outer glow. Nah, kita klik dulu. Outer glow itu biar logonya bercahaya gitu. Kalau ini kayaknya kurang pas deh, begini. Nah, dikasih outer glow aja. Size nya oke. Spreadnya nggak usah. Lalu opacity-nya nice.
Lalu kemudian ini kita anggap sebagai postingan coming soon. Jadi kita tambahin tulisannya, teksnya warnanya putih. Mungkin lalu dengan tulisan lebih kecil kita tulis tanggalnya. Nah biasanya kalau acara-acara IDM itu nulis tanggal coming soon-nya itu begini aja. Oke. Nah, ini kita ketengahin. Oke, lalu di bawahnya itu biasanya ada semacam footer. Kita pakein warna cerah, pembatas bawahnya gitu. Biasanya di sini nih tempat nama websitenya, kode Instagramnya, dan nah ini dia mirip kayak poster gitu. Ini buat pemesanan, buat pemesanan tiketnya gitu. Available at www. Nah, biasanya untuk postingan Instagram kurang lebih seperti ini. Jadi untuk portrait teman-teman bisa masukin event kegiatan apa, dimasukin di sini. Lalu biasanya strukturnya itu logonya di atas dan ada footernya di bawah gitu. Nah, tapi itu nggak pasti karena teman-teman boleh dengan kreativitasnya melihat referensi yang ada lalu membentuk suatu referensi sendiri. Ini kalau kita lanjutin bisa dimasukin daftar pemain yang hadir, daftar DJ yang hadir, lalu logo-logo sponsor di sebelah kanan bawah begitu. Nah, kurang lebih begini. Jadi untuk ukuran Instagram sekarang memang banyak yang pakai ukuran portrait, tapi nggak menutup kemungkinan teman-teman masih perlu untuk ukuran yang 1080 x 1080 karena kalau ukuran yang segitu kita bakal make untuk
carousel Instagram atau Instagram yang nyambung kayak UGM tadi. Dan itu nanti bakal kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman, sepertinya itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Saya mohon maaf kalau misalnya ada salah kata dan salah ucap. Untuk konsultasi nanti silakan boleh hubungi WA saya saja nanti untuk berbicara mengenai diskusi mau seperti apa desainnya, atau kalau teman-teman ada kesulitan boleh hubungi saya gitu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.